فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita ambilkan kisahnya Ubaidillah bin Jahsy. Apa kurangnya beliau? Beliau merupakan suami dari Ummu Habibah, putri dari Abu Sufyan, gembong orang musyrikun sebelum masuk Islam. Saking bencinya sama Islam, Ummu Habibah bersama dengan suaminya, menantu Abu Sufyan, tidak kuat ketika harus menghadapi tekanan yang diberikan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sama gembongnya dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, tapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Maka kemudian akhirnya apa yang dilakukan Ubaidillah bin Jahsy bersama Ummu Habibah? Dia pergi, dia hijrah ke Habasyah, yaitu ke daratan Afrika, di mana penduduknya mayoritas adalah Nasara. Selamat pada hijrah yang pertama, pulang lalu mendapati keadaan tidak membaik, kemudian pergi kembali ke Habasyah dalam perjalanan yang kedua. Tapi karena lekatnya dengan orang Nasara, kemudian tidak punya basic, tidak punya benteng, dia kemudian suka untuk menenggak khamar sebagaimana orang-orang Nasara. Akhirnya apa? Ubaidillah bin Jahsy akhirnya kemudian murtad, padahal dulu iman dan hidupnya pada zaman Rasul. Asalnya menggenggam hidayah, tapi ternyata di akhir kehidupannya itu menceraikan hidayah dalam kehidupan. Disinilah kita ngambil pelajaran nyata. Jangan suka membanggakan terlalu berlebihan deh kalau sudah dapat hidayah. Seakan-akan mengatakan, alhamdulillah sekarang sudah dapat hidayah. Alah, itu masih baru awal banget. Perjalanan kita untuk menjaga hidayah sampai kita mati itu perjalanan yang paling berat. Karena apa? Orang yang menggenggam hidayah itu tidak dibiarkan oleh Allah dengan gampang. Makanya kemudian jangan pernah kita menyangka jalan ke surga itu penuh dengan keceriaan dan penuh kegembiraan. Tapi jalan ke surga itu penuh dengan kesulitan ketika kita menggenggam hidayah iman. Karena apa? Itulah fitrah jalannya surga. Makanya akhirnya kita paham, kenapa sih kita diperintahkan untuk ikut majelis ilmu? Kenapa kita diperintahkan untuk berkumpul sama orang yang sholih? Kenapa kita diperintahkan untuk makan harta yang halal? Kenapa kita diperintahkan dzikir pagi dan dzikir petang? Intinya satu, bagaimana untuk menjaga hangatnya hidayah yang kita genggam supaya mampu menjadi hidayah ketika kita meninggal dunia. Karena ternyata apa? Mempertahankan itu lebih susah daripada memperoleh. Karena itu jauh lebih susah daripada kita memperolehnya. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Maka berusahalah, karena ketika kita sudah menggenggam hidayah, maka Masya Allah, kita setiap waktunya berusaha bagaimana kemudian hidayah itu tetap kita dapatkan dan kita rasakan sampai kita meninggal dunia. Dan itulah yang paling berat ya. Karena orang yang bertabur hidayah di hari kemarin belum tentu menjadi orang yang bertabur hidayah di hari esok. Orang yang bertabur hidayah hari ini belum tentu menjadi orang yang bertabur hidayah ketika hari lusa. Lah berapa banyak Pak orang yang dulunya solih ketika kita dulu bersamanya ketika SMA, hari ini tidak solih kok. Berapa banyak orang yang ketika kita dulu kuliah, Masya Allah, ngingetin kita terus supaya kemudian kita melakukan kebaikan, supaya meninggalkan hura-hura ketika dulu kita belum paham ketika masih kuliah. Tapi hari ini tidak nampak itu kebaikan hidupnya dan iman terpancar di wajahnya. Kenapa? Hilang kok. Berapa banyak orang yang asalnya mereka berhijab, hari ini tidak mampu berhijab kembali. Berapa banyak orang yang kita lihat dan kita jumpai di pondok begitu solihnya, malamnya bagaikan rohib, siangnya bagaikan harimau ketika melakukan segala aktivitas. Tapi ternyata hari ini, Masya Allah, ternyata berubah, hilang. Kenapa? Karena sesungguhnya menjaga hidayah itu bukan di satu musim. Kalau kita diperintahkan oleh Allah beribadah kepadanya di satu musim, gampang, kecil. Tapi kita beribadah kepada Allah menjaga hidayah itu apa? Bukan di satu musim, dalam segala musim. Dan kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan dijemput oleh malaikat maut mengembalikan kita kepada ruang persaksian. Jadi inilah yang menjadikan kita kemudian akhirnya paham. Kenapa sih kamu ngaji? Ya saya mungkin menjaga hidayah. Kenapa sih kamu perhatikan makanan kamu ribut saja masalah halal, haram, syubhat terus. Loh kalau saya memasukkan barang yang syubhat, mati iman dan hidayah di dalam kalbu saya. Kenapa sih saya harus repot dzikir pagi, dzikir petang? Loh, hatimu dan kalbumu kalau tidak mendapatkan tetesan dzikir, sebagaimana tanaman yang tidak pernah mendapatkan tetesan air, kering dan tidak akan pernah membuahkan hasil yang manis. Tapi ketika kita kemudian akhirnya ngerti kita menjaga hidayah itu lebih susah daripada mendapatkannya, itulah yang menjadikan kita perjuangan tanpa judi dan perjuangan tanpa henti. Inilah yang kedua. Bahwasanya poin yang penting yang kedua itu apa? Bahwasanya mendapatkan hidayah itu gampang,
Menjaga hidayah itu susah dan itulah yang paling sulit. Makanya ayat yang paling berat dirasakan Nabi itu ayat apa, Ustaz? Bukan surat Al-Kahfi. Surat yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah itu bukan surat Yunus, bukan surat Al-Munafiqun, bukan surat At-Taubah. Tapi surat yang paling berat dirasakan Nabi ketika diturunkan beliau, sampai-sampai rambutnya beliau itu beruban, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tasyayyaba bihi ba'du asyarun nabi. Sampai rambutnya Nabi itu beruban. Apa itu surat yang berhasil menjadikan Nabi itu ubannya itu tumbuh? Ketika turun surat itu, surat Hud, itulah surat yang berhasil secara sukses gemilang memutihkan rambutnya Rasulullah SAW. Dan surat Hud itu apa? Ayat yang paling berat dirasakan Nabi, 112. Apa sih bunyinya? Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqamalah kamu terhadap apa yang diperintahkan wahai Muhammad bersama dengan orang yang bertaubat, wa la tadghaw, janganlah kamu melampaui batas. Fastaqim kama umirta, istiqamah. Menjaga hidayah itu kan istiqamah. Dan itulah yang paling berat dirasakan Rasul, sampai seorang Nabi yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, itu pun merasakan beratnya perintah itu sampai beruban rambutnya, merasakan sisa hidupnya untuk menjaga iman hingga menutup mata. Ya, makanya Masya Allah, kalau orang ngerti ini, maka penjagaan dia lebih besar dan tidak pernah melalaikan perjalanan dia untuk menjaga hidayah. Ini yang kedua. Yang ketiga, hidayah itu ternyata para ulama mengatakan hidayah itu diserupakan kayak air, dimana setiap orang itu membutuhkan air. Dimanapun manusia itu selalu membutuhkan air. Tidak kaya, tidak miskin, tidak hidup di kota, tidak hidup di kampung, maka pasti membutuhkan air. Dan hidayah itu sama, setiap orang itu membutuhkan hidayah, sama dengan setiap orang ketika membutuhkan air. Tidak ada kan manusia yang tidak membutuhkan air? Tidak ada. Ada nggak yang tidak membutuhkan air? Tidak ada. Pak, minum Pak? Enggak, insya Allah. Saya orang kaya. Tidak ada. Mandi Pak? Maaf ya, saya orang kota. Tidak ada. Semua orang butuh dengan air. Entah kamu miskin, entah kamu kaya, kamu di kota, atau kemudian ganteng, ataupun biasa. Semuanya butuh air. Sama, Imam Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya manusia itu dalam pusaran hidayah. Itu hidayah itu sebagaimana air. Setiap orang itu membutuhkan hidayah, apapun keadaannya. Makanya kalau kita perhatikan, yang membaca ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya pelaku kemaksiatan, tetapi sesungguhnya yang membaca ihdinas siratal mustaqim itu setiap orang. Semuanya membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya pelaku kemaksiatan yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya preman yang di perempatan jalan ketika tadi salat zuhur membaca ihdinas siratal mustaqim. Hatta kita pun membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya kita yang kerja di sini ataupun saya yang di Bekasi, tapi sampai para sahabat pun membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya sahabat yang membaca ihdinas siratal mustaqim, sampai Nabi pun membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka disitulah Imam Ibnu Qayyim begitu apik menjelaskan kenapa beliau sampai menyimpulkan bahwasanya manusia dalam pusaran hidayah itu menempatkan hidayah sebagaimana air, karena sesungguhnya manusia dalam berbagai macam kelompoknya, dalam berbagai macam golongannya dan tahapan dalam iman itu mereka butuh hidayah, apapun keadaannya. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai menerangkan ada 5 kondisi yang mewakili dari seluruh masyarakat umat, setidaknya secara global, di mana 5-5-nya ini butuh hidayah. Dan beliau menggambarkan ini begitu apik, detail, supaya kita paham. Ternyata yang membutuhkan hidayah itu bukan hanya pelaku kemaksiatan, semuanya butuh hidayah. 5-5-nya ini yang menggambarkan kondisi iman umatnya Rasulullah ini. Ayo kita bedah satu persatu. Yang pertama kata beliau, orang yang bodoh, orang yang jahil. Orang yang bodoh dan orang yang jahil jelas dia butuh hidayah kan? Dia minta kepada Allah hidayah. Dengan hidayah akan menerangi jalan hidupnya. Kebodohannya akan sembuh ketika dia mendapatkan hidayah. Dia mampu meninggalkan sesuatu yang salah. Dia mampu meninggalkan satu dosa ketika sudah tertetes dengan embun yang bernama hidayah. Itulah yang kemudian kita harus pahami. Itu hidayah. Dibutuhkan siapa? Yang pertama, dibutuhkan si jahil, dibutuhkan si bodoh. Semuanya butuh hidayah. Ini yang pertama. Kondisi yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang berilmu butuh hidayah atau tidak? Orang yang berilmu pun sama. Orang yang berilmu pun butuh hidayah. Jadi misalkan kemudian kita sudah sibuk dalam kajian, dalam satu jadwal pindah ke jadwal yang lainnya, bukan berarti kita tidak butuh hidayah. Butuh hidayah.
Walaupun kita sudah sibuk ngaji. Loh kok bisa Ustadz? Kalau preman butuh hidayah kita maklum, secara naluri dan logika kita masuk. Tapi kenapa orang yang sudah ngaji, kemudian sudah sibuk dalam kajian ilmu, ketika dia sudah berilmu, kenapa dia tetap butuh hidayah sama-sama membaca ihdinas siratal mustaqim? Imam Ibnu Qayyim lalu menjelaskan, karena sesungguhnya orang yang berilmu, kenapa dia butuh hidayah? Karena sesungguhnya dengan dia meminta hidayah, ilmu yang dia pelajari ketika baru seujung kuku akan disempurnakan oleh Allah dengan ilmu yang lebih luas lagi dari apa yang belum dia ketahui. Ilmu yang kita pelajari selama ini itu kan baru seujung kuku, tetapi ilmu yang belum kita pelajari itu seluas samudra. Lah kalau kita tidak minta hidayah sama Allah, lah bagaimana Allah akan menambahkan ilmu untuk kita? Lah kita pelajari baru seujung kuku kok, seujung kuku aja kadang-kadang sudah sombong. Makanya kemudian kita membutuhkan hidayah. Kenapa? Supaya kemudian ilmu yang kita dapatkan semakin besar dan semakin luas dari apa yang Allah turunkan. Kenapa? Ilmu yang Allah turunkan dan Allah maktubkan dalam kehidupan kita seluas samudra. Minta kepada Allah hidayah. Justru orang yang berilmu itu butuh hidayah untuk menyempurnakan ilmunya. Kita ambilkan contoh satu, ya, beberapa contoh saja. Ini contoh saya sendiri saja. Contoh kecil saja. Saya dulu Pak, kalau kemudian ditanya tentang orang yang pingin untuk makan dan minum, saya ditanya doanya apa Ustadz? Cukup membaca bismillah saja. Kemudian keterangan ini saya ambilkan dari keterangan siapa? Amr bin Abi Salamah. Siapa itu? Putra tirinya Rasulullah dari Ummu Salamah. Ya, artinya kemudian apa? Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Hei gulam, kalau makan itu sebut nama Allah, ambil dengan tangan kanan, ambil yang paling dekat. Samillah, membaca nama Allah. Ada orang yang kemudian bertanya sama ana, Ustadz boleh nggak saya membaca bismillahirrahmanirrahim? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu dengan polosnya saya mengatakan, enggak Pak, cukup dengan bismillah saja. Hadisnya jelas kok dari Amr bin Abi Salamah. Tapi ternyata sampai kemudian Allah memberikan kesempatan bagi anak. Saat itu saya mengazamkan untuk menyelesaikan syarah Riyadhus Shalihin. Di dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin ternyata menjelaskan, loh tidak apa-apa, antum mau makan membaca bismillah boleh, membaca bismillahirrahmanirrahim boleh. Karena apa? Pengertian tasmiyah itu mencakup samillah, bismillah, dan pengertian tasmiyah itu mencakup bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Akhirnya kita paham, oh ya Allah. Ternyata dulu 4 tahun, 5 tahun yang lalu, ternyata kemudian saya belum paham tentang apa yang disampaikan ini. Coba kalau kita tidak minta hidayah, mungkin nggak kita akan ditambahkan ilmu semacam ini? Enggak. Makanya inilah yang saya wanti-wanti betul. Berkali-kali saya sampaikan, kalau sudah dapat ilmu itu jangan menyombongkan ilmu. Karena kalau kita merasa mulia dengan ilmu yang sedikit yang baru kita dapatkan, jangan-jangan itu karena ibadah kita yang hangus karena riak dan sum'ah, sampai kemudian kita mencium baunya itu seakan-akan kita mulia. Padahal apa? Enggak, itu karena ibadah kita dan ilmu kita yang hangus dengan riak. Maaf ya saya katakan, karena banyak sekali ikhwan hari ini itu, Masya Allah, tidak menakar ilmunya, gampang komentar tentang orang lain, gampang menodai kehormatan orang lain. Ilmunya baru seujung kuku, jadwal kajiannya baru sekali sepekan, tapi gampang memvonis orang. Nah itu ilmu ketika kita pelajari. Makanya kemudian apa? Sibukkan dengan amal solih, sibukkan dengan ilmu. Banyak hal yang belum kita ketahui. Makanya orang yang berilmu membutuhkan hidayah.